Bab 2141 sulit membedakan kenyataan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Karena mereka adalah dua orang yang identik, mengapa pertarungan berakhir begitu cepat? Fang Yu mengetuk keningnya dan berhenti berpikir. Dia tahu bahwa segala sesuatunya harus menunggu untuk melihat pemandangan pada saat itu sebelum dia sempat menarik kesimpulan. Waktu berlalu dengan lambat. Gao Yuan dan staf Paviliun Wandao menjungkir balikkan seluruh markas Paviliun Tian, dan butuh waktu hampir 1 jam untuk menemukan batu ajaib itu. Alis Fang Yu menjadi semakin berkerut. Dia tidak khawatir Gao Yuan akan licin saat ini. Yang dia khawatirkan, batu ajaib itu telah dihancurkan atau diambil. Bagaimanapun, ini adalah markas Tiange, dan personel markas Tiange sudah lama dievakuasi. Sebelum mereka pergi, jika mereka memikirkan batu ajaib, adalah normal untuk menghancurkan atau mengambilnya. Jika ini masalahnya, situasinya akan lebih menyusahkan. Fang Yu harus menemukan paviliun suci tertinggi sebelum dia sempat mendapatkan batu ajaib. Segera, 20 menit berlalu. Dibandingkan dengan Fang Yu, orang-orang di paviliun Wandao bahkan lebih cemas, dan pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Mereka tahu betul di dalam hati bahwa mereka tidak dapat menemukan batu ajaib itu. Hari ini mereka semua akan mati. Tidak ada tempat untuk mati. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menemukan batu itu. Semakin lama mereka mencari, hati mereka akan semakin dingin. Pada akhirnya, tidak ada tempat untuk mencari, jadi mereka tetap di tempatnya, berlutut di tanah, putus asa. Tapi saat ini, ditemukan, aku menemukannya. Seorang kultivator paviliun Wandao berteriak dan bergegas tinggi. Gao Yuan, yang sebelumnya putus asa, mengubah wajahnya secara drastis. Ketika biksu paviliun Wandao menyerahkan batu ajaib itu kepadanya, dia segera mengambilnya, lalu terbang menuju posisi Fang Yu. Lihat, temukan, Tuan Fang, kami menemukannya. Gao Yuan berteriak penuh semangat. Fang Yu mengulurkan tangannya dan mengambil batu ajaib ini. Dari luar, ini adalah batu penyimpan energi biasa. Namun di detik berikutnya, Fang Yu melepaskan kesadaran ilahi dan menuangkannya ke dalam batu ajaib. Bas, batu ajaib itu bersinar dengan cahaya yang bersinar. Kemudian, tirai tipis muncul di depan mata Fang Yu. Gambar di tirai tipis berkedip-kedip terlebih dahulu, lalu terlihat jelas. Bidang pandangnya sangat jauh dan sangat tinggi. Di tengah-tengah bidang penglihatan adalah sebuah gunung yang tinggi. Di puncak gunung, sesosok tubuh sedang berdiri. Fang Yu bisa mengenali sosok ini sekilas meskipun jaraknya jauh. Lin Batian. Inilah Lin Batian yang muncul di Gunung Meteorit Suci lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saat dia melihat sosok Lin Batian, hati Fang Yu sedikit bergetar. Terakhir kali saya melihat Lin Batian adalah di bumi. Dan Lin Batian itu hanyalah wasiat yang tertinggal. Sekarang, di Datian Chensing, di balik tirai tipis batu ajaib, Fang Yu melihat Lin Batian lagi. Lin Batian dalam gambar berada di puncak. Dia berdiri tepat di depan Gunung Meteorit Suci, sedikit mengangkat kepalanya, dan melihat ke depan. Saat ini, di udara sekitar 200 meter di depannya, ada sesosok tubuh berdiri di udara. Dari sudut pandang tirai tipis, hanya bagian belakang sosok ini yang terlihat. Tetapi bahkan dari belakang, Anda dapat melihat sosok ini, itu juga Lin Batian. Bajunya sama persis, bentuk badannya sama, bahkan postur berdirinya pun sama persis. Sejujurnya, bahkan Fang Yu, yang sangat mengenal Lin Batian, tidak dapat membedakan keduanya melalui dua sosok di layar saat ini. Karena kedua sosok itu memberinya perasaan. Lin Batian, dua Lin Batian. Pada saat ini, mata Fang Yu juga bersinar karena terkejut. Saat mendengarkan cerita Gao Yuan, dia tidak menyangka akan ada dua orang yang identik. Menurutnya, apa yang disebut Lin Batian lainnya hanya bisa diciptakan melalui ilusi, boneka, atau mantra lainnya. Tapi sekarang, ketika dia benar-benar melihat gambar di tirai tipis, dia benar-benar tidak bisa membedakan kedua sosok itu. Bahkan jika yang di udara adalah Lin Batian, dia akan setuju. Ketika Fang Yu masih shock, dua orang yang berlawanan di layar tiba-tiba bergerak. Ledakan, keduanya bergegas menuju satu sama lain, berubah menjadi aliran cahaya. Boom! Kemudian, seluruh gambar diselimuti oleh cahaya yang kuat, disertai dengan suara yang memekakkan telinga. Namun di antara suara keras tersebut, suara abnormal lainnya juga tercampur, sangat cepat.
Setelah sekitar 5 atau 6 detik, cahayanya mulai memudar. Dan di ketinggian, retakan spasial yang besar telah muncul. Gunung aslinya juga terbagi menjadi dua, menjadi gunung meteor suci saat ini. Kedua Lin Batian menghilang dalam gambar. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan melihat situasi di gambar. Memang tidak ada sosok dalam gambar tersebut. Yang ada hanyalah celah spasial yang sangat panjang di langit, dan gunung meteor suci yang terbagi menjadi dua. Begitulah situasinya, yang Tuhan katakan kepadaku saat itu adalah situasi ini, kata Gao Yuan dari samping. Fang Yu tidak berbicara, tetapi menggunakan kesadaran spiritualnya untuk membuat batu ajaib menampilkan gambar aslinya lagi. Ledakan, kedua kalinya, tidak ada informasi berguna yang ditangkap. Kedua Lin Batian bergegas menuju satu sama lain, lalu cahaya yang kuat, cahaya menghilang, dan keduanya menghilang bersama. Apa yang terjadi di antara keduanya pada saat cahaya bermekaran? Fang Yu mengerutkan kening dan melihat lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Fang Yu menontonnya 10 kali berturut-turut. Namun masih belum banyak informasi dari gambar ini. Namun yang pasti dalam waktu 5 detik setelah cahaya membanjiri layar, pertarungan keduanya pasti lebih dari sekadar pukulan yang menimbulkan suara keras. Di antaranya, keributan yang campur aduk gelombang www.novelringan.com gelombang adalah proses pertarungan mereka. Namun kecepatannya masih terlalu cepat. Itu terlalu nyata. Fang, Tuan Fang, begitulah cara Tuan berdaulat menghilang, setelah itu, tidak pernah muncul lagi. Gao Yuan berkata dengan hati-hati. Fang Yu akhirnya menyingkirkan batu ajaib itu, menoleh untuk melihat ke arah Gao Yuan, dan bertanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa penguasa suci pavilion orang suci tertinggi ingin melakukan sesuatu terhadap Lin Batian, tapi kemudian tiba-tiba berhenti, kan? Ya, jawab Gao Yuan. Sepertinya kamu masih harus menemukan pavilion suci tertinggi untuk mengetahui secara perlahan apa yang terjadi tahun itu. Fang Yu berkata dalam hatinya, Tuan Fang, saya telah memenuhi semua persyaratan Anda, bisakah Anda? Gao Yuan menanyakan pertanyaan ini dengan ketakutan. Aku berbicara demi kata-kata, kalian semua tidak harus mati, tetapi kalian semua harus menerima kontrak darahku, dan kemudian ikuti semua perintahku. Fang Yu tersenyum. Setelah meninggalkan markas Tiange, Fang Yu tidak segera kembali ke gerbang Yuhua, tetapi menoleh ke arah wilayah barat. Lokasi gunung meteorit suci terletak di bagian paling barat wilayah barat. Fang Yu melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat, dan butuh sekitar 2 jam untuk mencapai gunung meteorit suci. Saat ini, hari masih larut malam. Namun karena tidak banyak tempat berlindung, bintang-bintang di seluruh langit masih menerangi kawasan tandus ini. Fang Yu jatuh di puncak bukit kecil dan melihat ke depan. Pada jarak sekitar 500 meter darinya, terdapat gunung meteorit suci yang legendaris. Gunung ini awalnya tampak tidak bernama, tetapi setelah Lin Batian menghilang di sini, dinamai Sengyu Gunung Meteorit Suci terpotong di tengah, setengah di sisi utara dan selatan. Dan di langit di atas Gunung Meteorit Suci, terdapat celah luar angkasa yang sangat panjang. Panjang celah ruang angkasa ini lebih dari 8 mil, memancarkan semburan kekuatan hukum ruang angkasa, dan sedikit hisapan. Wow, Fang Yu melompat maju dan terbang ke arah Gunung Meteorit Suci. Segera, benda itu jatuh di puncak Gunung Meteorit Suci di sisi utara. Dia berdiri dalam posisi ini, menatap celah angkasa di langit. Segera, dia terbang menuju Gunung Meteorit Suci di sisi selatan dan mendarat di puncak gunung, menatap celah di langit. Setelah perbandingan yang cermat, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa retakan di udara dan kekuatan untuk menebas Gunung Meteo Suci harusnya sama. Wow, Fang Yu mendekati celah ruang angkasa lagi. Semakin dekat Anda, semakin Anda bisa merasakan udara dingin di luar ruangan, serta sedikit tarikan. Celah ruang ini, selain lebih besar, tidak ada bedanya dengan celah ruang lainnya. Akankah Lin Batian menghilang dari sini? Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan melihat celah di atas. Setelah memikirkannya, dia sampai ke celah luar angkasa dan langsung membiarkan separuh tubuhnya masuk ke dalam celah luar angkasa. Bagi masyarakat awam, ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Setelah terpelintir ke dalam celah luar angkasa, seluruh tubuh mungkin akan dihancurkan dengan paksa. Bahkan jika Anda tidak mati, sulit untuk kembali ke tempat Anda berada. Apa yang dilakukan Fang Yu bahkan lebih berbahaya lagi.
Dia hanya merentangkan separuh tubuhnya ke celah luar angkasa, dan tubuh bagian bawahnya masih berada di luar. Pada saat ini, pandangan Fang Yu hanya gelap gulita, dikelilingi oleh tekanan yang memutar dan kuat, terus-menerus menekan tubuhnya. Hanya saja tubuh fisiknya terlalu kuat dan tidak merespon sama sekali. Jika Lin Batian pergi dari sini, aku akan ikut, pikir Fang Yu. Maka kamu tidak akan menemukan apapun, dan kamu mungkin jatuh ke dalam celah ruang yang tak ada habisnya. Li Huoyu berkata dengan ringan. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Kamu seharusnya sudah memahami ini sebelumnya. Titik target yang ditunjukkan oleh celah luar angkasa itu acak setiap saat, dan tidak mungkin mencapai tempat yang sama dua kali, kata Li Huoyu. Di mana mungkin untuk mencapai celah luar angkasa? Fang Yu bertanya. Di mana saja? Li Huoyu menjawab, saya tidak yakin, ada terlalu banyak kemungkinan. Mata Fang Yu berkedip, dan dia menarik bagian atas tubuhnya ke belakang. Dia kembali ke puncak gunung meteorit suci lagi, dan melihat celah ruang di atas dari waktu ke waktu, dan melihat ke sisi yang berlawanan. Sepanjang malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Fang Yu kembali ke Yuhuamen. Setelah sarang lama Paviliun Wandao diambil, dan orang-orang di markas besar Paviliun Wandao dikendalikan, Paviliun Wandao di 3 domain lainnya tidak perlu menanganinya secara pribadi. Gao Yuan akan menangani Paviliun Wandao ini dengan baik. Yang perlu kita waspadai saat ini adalah kekuatan tersembunyi dari 24 suku di 3 wilayah besar. Hanya saja Fang Yu tidak punya waktu untuk memilih kekuatan ini satu persatu. Dia harus pergi ke alam tanpa akhir sesegera mungkin. Ada hubungan tertentu antara paviliun tertinggi dan alam tanpa akhir. Untuk menemukan paviliun tertinggi, memulai dari alam tanpa akhir adalah sudut yang sangat bagus. Selama Anda menemukan paviliun suci tertinggi, Anda dapat terus menemukan lebih banyak petunjuk bahwa Lin Batian menghilang saat itu. Bagaimanapun, Fang Yu harus pergi ke alam tanpa akhir. Namun sebelum berangkat, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Kejadian ini masih terinspirasi dari adegan hilangnya Lin Batian, yaitu membuat klon. Untuk memastikan keamanan gerbang Yuhua, Fang Yu harus meninggalkan klon. Kekuatan klon ini tidak perlu terlalu kuat. Selama Anda duduk dan minum teh di belakang gunung setiap hari, efeknya akan terlihat. Apa perannya? Pencegahan. Selama ada pesan ke dunia luar, Fang Yu tetap berada di gerbang Yuhua. Kekuatan yang bersembunyi di kegelapan bahkan tidak akan berani masuk ke gerbang Yuhua untuk menghadapi gerbang Yuhua. Untuk membuat tiruan, Anda harus menguasai seni wayang golek. Ketika Fang Yu bosan saat itu, dia telah mempelajari seni boneka, dan dia memiliki beberapa pengalaman. Oleh karena itu, dia menghabiskan waktu seharian mencari berbagai bahan dan mulai membuat klon. Prosesnya lebih mudah dari yang dibayangkan. Keesokan paginya, Fang Yu menciptakan tiruan yang sempurna. Penampilan dan ukuran yang sama dengannya, dan perasaan ilahi tersisa di dalamnya untuk mengendalikan klon ini. Adapun bagian tersulit dari klon, Fang Yu sederhana dan tidak biasa. Karena dia tidak melakukan apapun, nafasnya sudah sangat lemah. Dia hanyalah seorang biksu selama periode pemurnian Qi. Dengan cara ini, klon sudah siap. Tentu saja, klon cepat seperti itu tidak memiliki kemampuan apapun selain penampilan. Jika Anda benar-benar menghadapi musuh yang kuat, klon ini tidak dapat memainkan peran apapun. Fang Yu meminta avatar itu untuk duduk di meja kopi di depan rumah kayu, mengangkat kaki erlang, dan minum teh dengan santai. Cukup, Fang Yu bertepuk tangan dan berkata dalam hatinya. Sebelum pergi, Fang Yu menemukan Ye Ge, Xi Yuan, Huaixu dan Hong Lian. Di seluruh sekte, dia hanya memberitahu keempat orang ini situasi sebenarnya. Adapun yang lain, semakin sedikit Anda tahu, semakin baik, jika tidak, kehormatan akan terungkap. Kepala Fang, apakah kamu ingin pergi ke alam tanpa akhir sendirian? Ye Ge berkata dengan sungguh-sungguh, lebih baik biarkan aku pergi bersamamu. Banyak orang, banyak tanggapan. Satu orang sudah cukup. Kamu tinggal di sini untuk berjaga. Paviliun Tian dan Paviliun Maha Kudus dapat muncul kapan saja. Anda akan segera memberitahu saya jika hal itu terjadi, kata Fang Yu. Petik 2. Oke, Ye Ge mengangguk dengan sungguh-sungguh. Adapun Hong Lian, setelah mendengar bahwa Fang Yu meninggalkan bidang bintang, matanya bersinar. Jangan dipikir-pikir,
kekuatanmu untuk memasuki alam tanpa akhir hanya akan menyeretku kembali, kata Fang Yu. Kulit Honglian segera mengecil, menggigit bibir merahnya, dan dengan marah berkata, saya akan segera menyusul. Saudara Fang, mohon berhati-hati. Huaixu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa setelah datang ke Datian Chensing, dia tidak bisa lagi memberikan banyak bantuan kepada Fang Yu. Setelah melintasi pesawat, tidak ada orang yang bisa mencapai puncak dengan cepat seperti penjahat Fang Yu. Masih banyak orang seperti Huaixu dan Honglian, yang perlu bekerja lebih keras untuk mengejar ketinggalan. Kepala Fang, membaca www.wukansu.com. Jika Anda melihat Ruo gigih dan tercerahkan di alam tanpa akhir, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus membunuh mereka. Si Yuan berkata, nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Fang Yu memandang si Yuan. Mereka memiliki banyak informasi tentang ras manusia di tangan mereka. Jika mereka tidak mati, mereka pasti akan digunakan oleh Endless Domain. Si Yuan melanjutkan, mereka berdua harus mati. Tidak masalah, jika saya menemuinya, tentu saja saya akan menyelesaikannya. Fang Yu mengangguk dan setuju, mereka seharusnya sudah lama mati. Ya, mereka seharusnya sudah mati sejak lama. Kedua binatang yang mengkhianati umat manusia ini. Si Yuan berkata dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Setelah pengakuan dosa, Fang Yu datang ke daerah pegunungan tandus di wilayah selatan sendirian di malam hari. Berdiri di atas gunung, Fang Yu mendongak dan menyipitkan mata ke langit. Setelah itu, dia menendang kakinya. Memanggil, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya yang kuat, bergegas menuju langit dengan cepat. Terus-menerus melintasi awan dan kabut, dengan sangat cepat. 3.000 mil, 5.000 mil, 8.000 mil, 10.000 mil. Kecepatan Fang Yu semakin cepat, dan hanya dalam beberapa puluh detik, dia akan bergegas keluar dari jangkauan bintang langit besar dan memasuki kehampaan tak berujung di luar bidang bintang. Tetapi pada saat ini, tekanan kuat tiba-tiba turun di atas kepala. Seperti meteorit dari luar langit, menghantam tubuh Fang Yu. Ledakan, dengan suara keras, tubuh Fang Yu bergetar, dan dicegat secara paksa. Kamu tidak boleh pergi. Suara yang dalam dan agung terdengar dari atas. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Di atas kepalanya, cahaya setengah lingkaran dan keemasan muncul. Energi magis ini sepenuhnya menghalangi jalan Fang Yu, melepaskan tekanan yang sangat kuat dan dengan kuat menekan Fang Yu. Itu hanya mencegah Fang Yu naik setengah meter lagi. Tapi Fang Yu tidak pernah lembut atau keras. Tidak bisa pergi. Dia ingin pergi. Mata Fang Yu bersinar, melepaskan sejumlah besar energi sejati, dan tiba-tiba bergegas ke atas. Boom! Kekuatan Fang Yu bertabrakan dengan topeng di atas, meledak dengan raungan. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan topeng ini sangat kuat. Bahkan Fang Yu tidak bisa dengan mudah menerobos. Namun, kekuatan yang terkandung dalam topeng tersebut tampak sangat istimewa. Tidak ada hukum di dalamnya, dan tidak ada hukum fluktuasi energi yang jelas. Sumber kekuatan. Fang Yu menyipitkan mata, dengan hati-hati merasakan sumber kekuatan ini. Lalu, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke kakinya. Di bidang penglihatan Fang Yu saat ini, garis besar Datian Chensing terlihat samar-samar. Sumber tenaga topeng di kepala ada dari bawah. Bukan awan, bukan angkasa, tapi dari kedalaman bumi. Sama seperti gravitasi, kekuatan bawah tanah Datian Chensing mencegat saya. Ekspresi terkejut muncul di mata Fang Yu. Namun meski begitu, dia masih meningkatkan kekuatannya sendiri dan bergegas ke atas. Boom boom boom. Pada saat ini, tak seorang pun di Datian Chensing dapat berpikir bahwa di luar langit di atas kepala mereka, dua kekuatan menakutkan sedang saling berhadapan. Fang Yu melepaskan banyak energi sejati, dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya keemasan, dengan aura yang kuat. Namun perisai cahaya yang mencegat di atasnya juga sekuat gunung Tai, menghalanginya dengan kuat. Apakah saya melawan kekuatan seluruh Datian Chensing? Fang Yu menyipitkan mata dan mengangkat telapak tangan kanannya. Mengapa perjuangan yang tidak perlu? Kubilang kamu tidak bisa pergi, kamu tidak bisa pergi. Saat ini, nada suara agung itu menjadi lebih serius. Kamu bawang hijau yang mana? Hukum pesawat pada awalnya tidak bisa menghentikanku, kamu masih ingin menghentikanku. Fang Yu mencibir. Begitu suara itu jatuh, Fang Yu meninju topeng di atas. Engah, kekuatan tertinggi adalah mengenai topeng di atas.
Fluktuasi kekuatan yang luar biasa mengguncang awan di sekitarnya. Suara memekakkan telinga menyebar di kehampaan yang tak terlihat. Boom! Pada saat ini, tanah di wilayah timur Datian Chensing bergetar hebat. Gempa bumi. Bagaimana bisa terjadi gempa mendadak? Keluar dari rumah, ini gempa. Manusia dan biksu di daerah ini dikejutkan oleh gempa bumi yang tiba-tiba tersebut. Sangat sedikit gempa bumi di daerah mereka. Kali ini, bagaimana bisa terjadi kejutan yang begitu nyata? Apa yang telah terjadi? Di puncak langit, Fang Yu melihat topeng cahaya yang bergetar di depannya, mengepalkan tangan kanannya, dan menghancurkannya lagi. Engah, kekuatan pukulan ini telah meningkat pesat dibandingkan pukulan sebelumnya. Ledakan, fluktuasi yang disebabkan oleh pukulan ini bahkan lebih kuat. Seluruh topeng berkedip-kedip. Sebaliknya, di wilayah utara dan barat Datian Chensing, kerak bumi berguncang pada saat yang bersamaan. Guncangannya sangat kuat. Pada saat ini, gempa bumi mulai terjadi di banyak wilayah di wilayah utara, wilayah barat, wilayah selatan, wilayah timur. Semua orang terkejut dan berseru berulang kali. Khususnya manusia, hanya bisa melarikan diri dan lari keluar dari gedung tempat mereka berada untuk mencegah keruntuhan. Boom! Guncangan tanah sangat kuat, dan cakupannya sangat luas, belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa penyebab gempa bumi abnormal di seluruh Datian Chensing, ternyata adalah manusia. Fang Yu mengguncang seluruh Datian Chensing dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, di atas kubah, Fang Yu mengepalkan tinjunya lagi, bersiap untuk melakukan pukulan ketiga. Jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang tidak perlu pada rakyatmu. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan ini. Pada saat ini, suara agung terdengar lagi, dengan nada kemarahan. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke bawah. Dalam bidang penglihatannya, dia memang bisa melihat awan di bawah berfluktuasi. Benar saja, kamu menggunakan kekuatan Datian Chensing untuk menghentikanku. Fang Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, jika menurutku benar, kamu seharusnya menjadi wasiat Datian Chensing. Kehendak Datian Chensing, benar, tetapi orang-orang di Datian Chensing lebih suka memanggilku Leluhur Bintang. Setelah beberapa detik hening, pihak lain menjawab, Leluhur Bintang. Mendengar nama ini, hati Fang Yu sedikit tergerak. Nama Leluhur Sing telah terdengar di mulut banyak orang di bintang-bintang. Entah itu ras manusia di wilayah selatan, atau ras besar lainnya, sepertinya mereka mengetahui keberadaan Leluhur Sing, dan banyak orang memuja Leluhur Sing sebagai dewa. Dan di mulut Li Huoyu, keberadaan patung Raja Manusia yang terus melemah, juga merupakan Leluhur Bintang. Sekarang, Leluhur Sing benar-benar muncul di depan Fang Yu dan mencegah Fang Yu meninggalkan Datian Chensing. Hal ini membuat Fang Yu mengerutkan kening, matanya dingin. Nenek moyang Datian Chensing. Leluhur Bintang, nenek moyang seluruh Datian Chensing. Kedengarannya seperti sebuah nama besar. Namun meski begitu, Fang Yu tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia harus melakukan bisnis sekarang. Dia menghempaskan siapapun dari siapapun yang berdiri di depannya. Xingzu, kan, kenapa kamu memblokirku? Aku butuh alasan. Fang Yu bertanya dengan dingin. Aku ingin menghentikanmu, kenapa kamu butuh alasan? Kata Xingzuhan gelombang www.novelringan.com gelombang seluruh Datian Chensing adalah milikku. Saya perlu memberitahu Anda tentang apapun yang saya lakukan. Petik 2. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku akan terus menghancurkannya. Fang Yu mengendurkan bahunya dan mengepalkan tangan kanannya lagi. Meskipun melakukannya, kali ini aku hanya akan mengeluarkan kekuatan wilayah selatan sebagai penghalang. Leluhur Sing berkata perlahan, jika kamu menghancurkan kekuatan ini, seluruh wilayah selatan akan runtuh. Orang-orang di sekitarmu menderita kerugian besar dan bahkan mati. Wajah Fang Yu sedikit berubah setelah mendengar ini. Sebagai nenek moyang bintang, lawan mengendalikan kekuatan seluruh Datian Chensing. Dikatakan akan melakukannya, dan itu memang sangat mungkin melakukannya. Fang Yu mengendurkan tinjunya, menatap ke langit, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, alasanmu. Kalau tidak, bahkan jika seluruh langit dan bintang besar hancur, aku harus pergi. Alasanku sederhana, mengenai alam tanpa akhir, bukan giliranmu untuk mengambil tindakan. Xingzu berkata dengan ringan. Oh, kamu ingin melindungi alam tanpa akhir. Mata Fang Yu berkedip sedikit, dan dia bertanya dengan sedikit kebingungan.
Alam tanpa akhir saat ini hanya berjarak puluhan ribu mil dari Datianchen. Bagaimanapun, kedatangan alam tanpa akhir dianggap sebagai invasi musuh asing untuk Datianchen Sing. Sesuai keinginan Datianchen Sing, leluhur Sing harus melawan alam tanpa akhir dengan seluruh kekuatannya. Tapi, sekarang, alih-alih membiarkan Fang Yu berurusan dengan domain tanpa akhir. Tanda tanya, alam tanpa akhir, maksudmu, aku ingin melindungi penyusup. Xing Zhu bertanya secara retoris. Bagaimana aku tahu apa yang kamu pikirkan? Fang Yu mengangkat alisnya, lagi pula aku ingin berurusan dengan alam tanpa akhir, tetapi kamu menghentikanku. Bukankah ini menunjukkan posisimu? Leluhur Sing terdiam beberapa saat dan berkata, aku menghentikanmu, bukan untuk melindungi alam tanpa akhir. Pada saat ini, sekelompok cahaya bersinar muncul di depan Fang Yu. Cahaya itu berkedip-kedip dan memudar perlahan, mengembunkan bentuk manusia. Saat ini, Fang Yu dapat melihat sosok ini dengan jelas. Itu adalah seorang pria, mengenakan pakaian yang mempesona, tembus cahaya, bersinar dengan bintang seperti galaksi, tampak sakral dan misterius. Dia berdiri di tempat, menatap Fang Yu, pupil matanya bersinar seperti bintang. Fang Yu memandangnya, merasakan tatapannya seperti diarahkan ke langit berbintang yang tak berujung, dengan perasaan yang mendalam dan damai. Hanya dengan saling memandang seperti ini, Fang Yu bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam diri pria ini. Itulah kekuatan yang mewakili seluruh Datianchen Sing. Gabungkan kekuatan satu bintang ke dalam tubuh. Bisa dibayangkan betapa kuatnya keberadaan ini. Bukan untuk melindungi alam tanpa akhir, dan mengapa menghentikanku? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Alam tanpa akhir, aku akan menghadapinya. Xing Zhu berkata perlahan, kamu tidak perlu bertindak. Saya berurusan dengan alam tanpa akhir bukan karena mereka adalah penjajah, tetapi karena saya ingin menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan. Fang Yu berkata, hanya saja karena target semua orang adalah alam tanpa akhir, mengapa kamu harus menghentikanku? Xing Zhu tidak berbicara, tapi menatap lurus ke arah Fang Yu. Saya benar-benar tidak mengerti niat Anda. Fang Yu mengerutkan kening, dan berkata, untuk apa kamu menghentikanku? Aku akan pergi ke alam tanpa akhir sekarang, dan kemudian kamu akan lebih mudah menghadapinya, bahkan mungkin waktu untuk menembak. Semuanya terselamatkan, bukan ini tidak nyaman. Apakah kamu ingin tahu jawaban sebenarnya atas perbuatanku? Xing Zhu bertanya. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak bisa mengerti. Fang Yu mengangguk. Kalau begitu aku akan memberitahumu, aku tidak menyukai manusia, terutama, aku tidak menyukaimu sebagai raja manusia. Xing Zhu menatap Fang Yu dan perlahan berkata, oleh karena itu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk terus menjadi populer, jika tidak. Nama leluhur bintangku harus disembunyikan oleh juniormu, aku tidak bisa menerima ini. Ucapan ini sangat jujur, dan terdengar seperti perasaan yang sebenarnya. Tapi Fang Yu mengerutkan kening, merasa tidak percaya. Kata-kata ini, jika diucapkan oleh biksu biasa, bahkan biksu yang berkuasa, itu akan dianggap masuk akal. Namun ketika kata-kata ini keluar dari mulut Xing Zhu, itu tidak normal. Ini adalah kehendak leluhur bintang, Datianchen Sing. Sebuah wasiat, nenek moyang dari bidang bintang. Yang begitu besar, yang sudah terlepas dari dunia, bagaimana mereka bisa mengucapkan kata-kata biasa seperti itu? Karena cinta pribadi, kebencian dan kecemburuan, Fang Yu tidak diizinkan meninggalkan Datianchen Sing untuk menghadapi alam tanpa akhir. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak yang disengaja, bukan? Namun, dari apa yang dikatakan Li Huoyu sebelumnya, sangat mungkin Xing Zhu memiliki pemikiran seperti itu. Kalau tidak, mengapa dengan sengaja melemahkan kekuasaan yang ditinggalkan raja? Fang Yu memandang leluhur Sing dengan curiga dan bertanya dengan ragu, apakah kamu serius? Tidak ada ekspresi aneh di wajah Xing Zhu, dan dia menjawab, aku sudah memberitahumu alasannya. Dengan segala hormat, saya tidak bisa menerima alasan Anda, kata Fang Yu. Tidak menerimanya, lalu kamu menggunakan wilayah selatan sebagai harga, kata Xing Zhu. Mata Fang Yu sedikit dingin. Xing Zhu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Saat ini, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat jauh. Arah yang dia lihat adalah tepat di mana alam tak berujung itu berada. Aku tidak tahu apa niatmu yang sebenarnya, tapi aku harus memberitahumu bahwa alam tanpa akhir siap datang. Fang Yu berkata, mereka sangat kuat, dan mereka harus mengetahui keberadaanmu. Kamu memilikinya, keyakinan,
pasti dapat menghentikan mereka. Kamu sepertinya meremehkan kekuatanku. Senyuman tipis muncul di wajah sempurna Xingzu. Ini tidak seperti meremehkan, kata Fang Yu. Tapi saat ini, Xingzu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melambai ke depan. Bas! Seluruh ruangan melambai dengan tangan kanan Xingzu, mengubah langit lagi. Fang Yu tiba-tiba muncul di sebuah lapangan, dikelilingi oleh tumbuhan hijau, penuh vitalitas. Xingzu sudah berdiri di samping Fang Yu. Fang Yu menoleh dan meliriknya, sedikit mengernyit, apa maksudmu dengan membawaku ke sini? Tahukah kamu kenapa aku begitu membenci raja-raja? Xingzu bertanya. Aku tidak tahu, jawab Fang Yu. Menurutmu aku berasal dari kelompok etnis mana? Xingzu bertanya lagi. Fang Yu melirik tubuh Xing leluhur. Tidak termasuk nafas dan pakaian, Xingzu tampak seperti biksu manusia. Apakah kamu dari ras manusia juga? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Xingzu memandang Fang Yu, tersenyum tipis, dan berkata, karena saya manusia, saya harus punya nama. Mengapa Anda tidak menebak nama saya sebelumnya? Nama, bagaimana kamu menebaknya? Fang Yu menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin mengatakannya, lakukanlah, jangan buang waktu. Apa nama bidang bintang ini? Leluhur Xing menoleh dan bertanya dengan ringan. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu tidak menganggapnya serius, tapi dia terkejut. Tian Chen Xing, Tian Chen Xing, Tian Chen. Dia memiliki kesan samar tentang nama Tian Chen. Setelah memikirkannya dengan cermat, dia tiba-tiba teringat percakapan dia baru saja mendapatkan Celestial Halberd di kuil agung di bumi. Selama percakapan, Sky Celestial Halberd menunjukkan bahwa Fang Yu adalah Master ke-9. Dan satu-satunya Master terakhir yang diingatnya adalah Hong Tianchen. Mungkinkah? Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan menoleh ke arah Xingzu. Xingzu tidak berbicara, hanya mengangkat tangan kirinya. Pada saat ini, Sky Celestial Halberd di tubuh Fang Yu menunjukkan reaksi yang jelas. membaca www.uukansu.com. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya terkejut, dan dia berinisiatif memanggil Sky Celestial Halberd. Bas! Cahaya perak berkedip-kedip, dan tombak suci langit muncul di depan Fang Yu. Dan pada saat ini, cahayanya sangat menyilaukan, dengan kepala tombak menghadap ke Xingzu. Leluhur Xing berdiri di tempat dengan senyuman di wajahnya dan berkata, ya, selama bertahun-tahun, setidaknya kamu masih mengenali saya. Mendengar kata-kata ini, dikombinasikan dengan reaksi abnormal dari Sky Celestial Halberd pada saat ini. Fang Yu pada dasarnya dapat yakin bahwa leluhur bintang dari Great Tianchen Star di depannya, adalah Master ke-8 dari Celestial Halberd, Hong Tianchen. Dan nama bidang bintang Tianchen Xing juga diambil dari nama Hong Tianchen. Sial. Fang Yu tidak menyangka nenek moyang Tianchen Xing akan menjadi penguasa terakhir Celestial Halberd. Rentang waktu selama periode ini terlalu lama bukan? Tahukah Anda, Raja generasi pertama datang ke Tianchen Xing ratusan ribu tahun yang lalu. Saat itu, Tianchen Xing sudah menjadi Tianchen Xing. Dengan kata lain, Hong Tianchen hanya akan datang ke bidang bintang ini lebih awal dari Raja generasi pertama. Ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Berapa lama jarak antara Master ke-8 dan Master ke-9 dari Holy Halberd of the Sky? Dan ada 7 Master di depan. Fang Yu memandang Tianchen Xing, matanya penuh rasa tidak percaya. Kalau dihitung seperti ini, sudah berapa lama tombak ini ada? Sejak Anda datang ke Tianchen, saya telah merasakan keberadaan tombak suci di langit. Hong Tianchen memandang Fang Yu dan berkata, saat itu, aku ingin bertemu dengan Sky Celestial Halberd. Tapi, mengingat waktunya tidak tepat, aku tidak melakukan ini. Hong Tianchen melanjutkan, disebutkan kepadaku bahwa kamu adalah guru ke-8, kata Fang Yu. Istilah ke-8, saya tidak yakin, kata Hong Tianchen, tetapi sangat tidak mungkin memperkirakan berapa lama istilah itu akan ada. Fang Yu melirik tombak suci di langit, lalu memandang Hong Tianchen, dan bertanya, tombak suci di langit berkata bahwa kamu meninggalkannya di bumi karena kenaikanmu. Artinya, kamu tidak hanya lahir di ras manusia, tapi juga lahir di bumi. Tentu saja, jawab Hong Tianchen. Lalu kenapa kamu tidak naik dengan tombak suci di langit? Sama seperti aku sekarang. Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hong Tianchen memandang Fang Yu dengan ekspresi aneh, dan berkata, karena, saya tidak memenuhi syarat. Apa maksudmu? Fang Yu bertanya dengan cemberut.
Bukannya aku tidak ingin membawa Sky Holy Halberd untuk naik bersamaku, tapi Sky Holy Halberd. Aku tidak ingin terbang bersamaku. Hong Tianchen berkata dengan ringan, dan bukan hanya aku, beberapa orang sebelumnya tidak dapat mengambilnya. Bumi, mata Fang Yu berkedip, dan dia melihat tombak suci di langit, dan berkata, jadi, hanya aku. Itu benar, Hong Tianchen berkata, jadi, sebenarnya, Anda adalah satu-satunya kandidat yang dipilih oleh Sky Celestial Halberd. Mendengar evaluasi ini, Fang Yu tercengang. Akhir-akhir ini, dia jarang menggunakan Celestial Halberd. Tapi sekarang ku dengar asal-muasal Sky Celestial Halberd mungkin tidak sesederhana yang diperkirakan semula. Omong-omong, jika bukan karena keberadaan Sky Celestial Halberd, aku tidak akan memiliki sikap yang baik terhadapmu, orang yang mewarisi kekuatan raja. Hong Tianchen tersenyum. Mengapa kamu begitu membenci raja? Fang Yu bertanya lagi. Saya pertama kali datang ke bidang bintang ini dan menamainya Datian Chensing. Setelah itu, bintang Datian Chen memiliki ribuan ras, menjadi salah satu bidang bintang terkuat di seluruh bidang. Hong Tianchen berkata, dan orang itu datang ke Datian Chen. Setelah bintang-bintang Tian Chen, mereka sangat luar biasa, memimpin umat manusia ke posisi yang kuat, melampaui seluruh bintang, dan menjadi raja umat manusia. Tapi nyatanya, saya juga berasal dari ras manusia dan bintang nenek moyang umat manusia, saya seharusnya menjadi raja manusia. Akibatnya, semua hasil dicuri oleh orang itu, dan reputasinya jauh lebih tinggi dariku. Lambat laun aku menjadi dewa yang dipuja oleh orang lain, tanpa ketenaran. Apakah kamu benar-benar iri padanya? Fang Yu bertanya dengan heran. Kenapa aku tidak boleh iri padanya? Hong Tianchen mengangkat alisnya sedikit, dan bertanya, apakah menurutmu sebagai nenek moyang bintang, saya harus memotong emosi dan keinginan? Di awal jalan menuju keabadian, saya memang mendengar pernyataan yang disetujui oleh sebagian besar kultivator, yaitu semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, untuk melihat menembus debu merah, memotong debu dan segera, kata Fang Yu. Itu tidak masuk akal, Hong Tianchen berkata dengan tangan di punggungnya, keinginan seseorang tidak terbatas. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar keinginannya. Tidak ada yang bisa memotong 7 emosi dan 6 keinginan, atau mereka yang memotong 7 emosi dan 6 keinginan, ada keinginan lain dalam dirinya, mungkin untuk mencari terobosan, mencari basis kultivasi yang lebih kuat, Tetapi Anda tidak boleh mengatakan bahwa orang ini kejam dan tidak memiliki keinginan. Tapi kamu sebenarnya tidak memimpin umat manusia menjadi lebih kuat, jadi mengapa orang menyebutmu Raja Manusia? Kata Fang Yu, saya mengontrol kekuatan 1 bintang. Saya adalah penguasa 1 bintang dan nenek moyang semua ras. Hong Tianchen berkata dengan ringan. Perspektif saya lebih tinggi. Saya pikir situasi paralel semua ras baik untuk seluruh bidang bintang, jadi saya tidak sengaja memperluas umat manusia. Pada level saya, apa yang saya lihat di mata saya bukan hanya hal kecil ras. Di mataku, ada ribuan bintang. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Memang begitu, Hong Tianchen lahir dalam ras manusia, tetapi dia tidak harus hidup untuk umat manusia. Dia memiliki ide dan tujuannya sendiri. Jadi saya juga menyarankan Anda untuk memperluas wawasan Anda dan jangan terjerat dalam beberapa dendam dan dendam di depan Anda. Hong Tianchen berkata, hanya dengan cara ini kita dapat hidup nyaman. Kalau begitu, pernyataanmu saat ini sangat bertolak belakang dengan pernyataanmu yang mengatakan bahwa kamu iri pada raja. Fang Yu mengangkat alisnya, karena kamu melihat lebih tinggi dan lebih jauh, mengapa kamu harus iri dengan reputasi raja daripada kamu? Hong Tianchen tampak stagnan, dan kemudian berkata, ini bukan kontradiksi, psikologi masyarakat sangat rumit. Kalau begitu, apa yang baru saja kamu katakan seharusnya menjadi alasan kenapa kamu tetap di pesawat ini dan menjadi leluhur bintang, kan? Fang Yu bertanya, kamu tidak punya keinginan untuk terus bangkit. Mendengar kata-kata ini, wajah Hong Tianchen sedikit berubah. Dia memandang Fang Yu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berbicara. Pada akhirnya, Hong Tianchen menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang bisa kamu dapatkan jika kamu terus naik? Kamu benar. Saya tidak punya pikiran untuk terus naik. Saya lebih suka tinggal di bidang bintang. Fang Yu mengangguk dan berkata, saya bisa memahami pikiran Anda, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Karena itu, mengapa Anda menghentikan saya?
Alasan yang telah saya katakan, saya tidak ingin Anda, Raja Pemula, ikut campur dalam urusan seluruh wilayah bintang. Hong Tianchen berkata, alam tanpa akhir hanya bisa dibunuh olehku. Fang Yu mengerutkan kening, tetapi dia membuka lipatannya lagi setelah memikirkan sesuatu. Oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Fang Yu tersenyum, kamu datang untuk membunuh alam tanpa akhir. Tapi aku harus melakukannya sekarang. Hah? Hong Tianchen memandang Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang dengan mata curiga. Jarak alam tak berujung begitu dekat, cepat atau lambat, Anda sebagai leluhur bintang tentu harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Fang Yu berkata, aku akan berada di sisimu, melihatmu menghancurkan alam. Tanpa akhir, aku tidak akan menangkapmu. Di pusat perhatian, apakah ini selalu baik-baik saja? Hong Tianchen menatap Fang Yu, menyipitkan mata dan berkata, saya tidak pernah memiliki presiden untuk mengambil inisiatif. Kalau begitu, buatlah presiden kali ini. Fang Yu berkata, domain bintang yang belum pernah diasingkan sebelumnya telah menginvasi Datianchen, kan? Hong Tianchen menatap lurus ke arah Fang Yu dan sepertinya sedang memikirkannya. Jika kamu tidak setuju, kamu akan merobek wajahmu. Fang Yu berkata, bagaimanapun, aku harus menyaksikan dunia tanpa akhir dihancurkan dengan mataku sendiri. Sudahlah, Hong Tianchen mengangguk, saya dapat membiarkan Anda mengikuti alam tanpa akhir, tetapi Anda harus ingat, selama proses tersebut, Anda tidak dapat bergerak. Bagus, Fang Yu mengangguk, aku akan pergi sebentar, dan kamu menunggu di sini. Kata Hong Tianchen, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Berdiri di tempat, Fang Yu bergumam, leluhur Sing ini cukup menarik, tapi kepribadiannya agak aneh, dan dia terlalu cemburu. Dia adalah orang yang baik. Saat ini, Li Huoyu berkata dengan sedikit emosi. Benar, bukankah kamu mengatakan bahwa dia dengan sengaja melemahkan kekuatan Raja Manusia, dan dia sangat kecil? Fang Yu bertanya, itu ide subjektifmu? Aku belum mengomentari karakternya, kata Li Huoyu. Kamu bilang dia orang baik, bagaimana kamu tahu? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak melepaskanmu adalah bantuan terbesar bagimu. Li Huoyu menjawab perlahan, mengapa kamu mengatakan itu? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, tidakkah kamu ingin aku menjadi tajam, karena takut aku akan mengeluarkan apa yang disebut kekuatan di mulut pavilion suci tertinggi dan alam tanpa akhir. Itu tidak akan terjadi. Saya tidak mengerti kekuatan yang Anda sebutkan. Saya hanya tahu bahwa jika Anda terlalu terbuka hari ini, hal itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah, kata Li Huoyu. Saya ingat apa yang Anda katakan sebelumnya justru sebaliknya. Fang Yu mengangkat alisnya, kamu menyuruhku untuk membiarkannya saja. Aku hanya mengatakan bahwa itu mungkin menimbulkan masalah, tapi aku tidak mengungkapkan sikapku. Li Huoyu berkata, konfirmasi saya adalah bahwa pada saat ini, apa yang harus Anda lakukan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya saja menurut saya begitu, Anda berpikir seperti ini tidak berarti orang lain berpikiran sama. Kalau begitu, Hong Tianchen tahu banyak hal. Fang Yu berkata dengan matanya sedikit berkedip, bukankah dia mengatakan bahwa dia memiliki penglihatan yang tinggi dan tidak peduli dengan urusan manusia? Li Huoyu tidak jangan bicara lagi. Fang Yu berdiri diam, memikirkan sesuatu. Faktanya, dia masih memiliki salah satu pertanyaan terpenting, dan dia belum menanyakannya kepada Hong Tianchen. Itu tadi, misteri hilangnya Lin Batian saat itu. Sebagai nenek moyang Datianchen Sing, Hong Tianchen memiliki kendali mutlak atas seluruh Datianchen Sing. Kalau begitu, dia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi tahun itu. Hati Fang Yu bergerak sedikit, diam-diam menunggu kembalinya Hong Tianchen. Setelah beberapa saat, pemandangan di hadapannya berubah lagi. Bas, Fang Yu kembali ke posisi semula, di puncak langit, dengan langit berbintang tak berujung di atas kepalanya. Dan topeng yang mencegatnya sebelumnya telah menghilang. Gempa bumi Datianchen Sing juga sudah mereda. Sebelum saya pergi ke alam tanpa akhir, saya harus mengulanginya lagi. Hong Tianchen tiba-tiba muncul di samping Fang Yu dan perlahan berkata, seluruh proses, kamu tidak bisa bergerak. Tidak peduli pilihan apa yang aku buat, kamu hanya akan bisa melihat, bukan ikut campur. Kalau tidak, aku akan mengirimmu kembali ke Datianchen Sing. Fang Yu menyipitkan matanya dan bertanya, tidak bisakah aku membantumu jika kamu kehilangan lawan? Tak terkalahkan, Hong Tianchen tersenyum,
menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu benar-benar meremehkanku. Apapun yang terjadi, kemungkinan ini selalu ada. Fang Yu berkata, kita harus mengatakan ya dulu. Jika ini terjadi, bolehkah saya mengambil tindakan? Hong Tianchen menatap Fang Yu dalam-dalam dan mengangguk, jika saya benar-benar kalah dari lawan, Anda dapat mengambil tindakan. Tentu saja, kemungkinan ini mendekati nol. Aku tahu kekuatanmu, tapi, bagaimana mengatakan aku juga pendahulumu? Setelah pengalaman ini, kamu harus memperlakukannya sebagai pembelajaran. Oke, katakan saja dulu. Tentu saja, aku juga berharap kamu bisa menghancurkan alam tanpa akhir dengan usahamu sendiri. Fang Yu tersenyum. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Kata Hong Tianchen sambil mengarahkan tangan kanannya ke arah lapangan tak berujung di kejauhan. Ledakan, seberkas cahaya meledak dari ujung jarinya, bersinar dengan sinar warna-warni. Ini terlihat seperti pelangi yang sangat panjang. Alam tanpa akhir memang sangat dekat dengan kita. Kata Hong Tianchen dengan tatapan tegas di matanya. Wow, detik berikutnya, sosoknya memasuki lorong berwarna-warni. Fang Yu mengikuti dari belakang. Swiss, sosok keduanya bergegas maju dalam sinar pelangi. Fang Yu mengikuti sisi Hong Tianchen, menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menyebarkan suara. Saya punya pertanyaan lain, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa masalahnya? Hong Tianchen berkata langsung tanpa menoleh. Saya ingin tahu, tahukah Anda bahwa Lin Batian tiba-tiba menghilang saat itu? Fang Yu bertanya, sedikit menyipit. Lin Batian, Hong Tianchen bertanya, itu adalah tuan penguasa saat itu, kepala dari sekte Yuhua, kata Fang Yu. Hong Tianchen masih tidak menoleh, tapi terdiam beberapa saat, dan menjawab, apa yang ingin kamu ketahui? Aku ingin tahu, kekuatan apa yang membuatnya menghilang, dan dari mana asalnya? Fang Yu bertanya sambil menatap Hong Tianchen dengan cermat. Hong Tianchen terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke arah Fang Yu, dan berkata, di mana kekuatan yang membuatnya menghilang? Aku hanya bisa memberitahumu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Melihat tindakan Hong Tianchen, hati Fang Yu terguncang. Kekuatan itu datang dari langit, itu adalah kekuatan yang turun dari atas. Pernyataan ini pada dasarnya sama dengan semua pernyataan yang pernah dihubungi Fang Yu sebelumnya. Di atas, mungkin posisi teratas, ada kekuatan, ingin menghancurkan umat manusia. Adapun kekuatan apa itu, aku tidak tahu. Pada saat ini, mata Hong Tianchen berkedip sedikit, wajahnya sedikit tegang, dan dia berkata dengan nada berat, dalam sejarah Datian Chensing selama bertahun-tahun, kekuatan itu telah muncul berkali-kali. Banyak sekali kali. Hati Fang Yu bergerak sedikit, dan segera bertanya, waktu sekte pedang primordial. Itu hanya salah satunya. Hong Tianchen menyipitkan mata, matanya dingin dan marah, dan semakin tidak berdaya. Selama bertahun-tahun, hal itu telah membunuh terlalu banyak orang jenius. Namun, kebanyakan dari mereka telah terbunuh. Dicekik di buayan, sedemikian rupa sehingga terkubur di bawah pasir hisap sejarah. Yang Anda tahu sekarang hanyalah para biksu top yang telah tumbuh dewasa, dan secara samar-samar memiliki kekuatan melawan langit. Justru karena mereka menjadi terkenal gelombang www.novelringan.com gelombang sejarah akan mengingat nama mereka. Jika tidak, mereka akan terhapus dalam sejarah seperti para jenius lainnya yang terbunuh. Si jenius yang meninggal, Fang Yu mengucapkan kata itu lagi. Kultivasi menjadi gila, tersesat, menghadapi bahaya selama pengalaman, dan diracuni oleh kekuatan musuh saat masih bayi. Berbagai metode, dan metode ini digunakan untuk membungkam para jenius ini, kebanyakan orang tidak dapat melihatnya. Kecuali saya selalu bisa melihat semua ini dari sudut pandang luas. Nada suara Hong Tianchen datar, tapi matanya dalam. Fang Yu memandang Hong Tianchen dan membuka mulutnya. Kamu ingin bertanya, kenapa aku tidak menghentikan semua ini? Hong Tianchen menoleh dan tersenyum. Kamu tidak ingin ikut campur dalam urusan manusia, aku bisa mengerti, kata Fang Yu. Tetapi saat ini, Hong Tianchen menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya saya berpikir untuk ikut campur, tapi kemudian saya tahu. Saya tidak bisa ikut campur sama sekali. Saya menggunakan kekuatan bintang untuk menghalangi serangan kekuatan itu dan memusnahkannya di langit besar dan bintang beberapa kali. Namun, kekuatan itu seperti roh jahat yang tidak bisa dihancurkan, terus-menerus beregenerasi, terus melakukan apa yang semula dilakukannya.
Aku tidak bisa memusnahkannya sepenuhnya. Goblin, ketika saya mendengar kata ini lagi, itu masih ada di mulut Xingzu Hong Tianchen. Mata Fang Yu bersinar karena terkejut, dan dia tidak berbicara. Oleh karena itu, di tahun-tahun ini, saya hanya bisa melihatnya terus-menerus bergerak, melenyapkan satu demi satu kejeniusan, dan perlahan-lahan melemahkan kekuatan umat manusia. Hong Tianchen menghela nafas dan berkata, sama sekali tidak mungkin, bahkan jika saya seorang bintang. Karena kamu masih berniat mempertahankan umat manusia, mengapa kamu terus melemahkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Manusia di tahun-tahun ini? Fang Yu memandang Hong Tianchen dan bertanya, alasan aku memberitahumu adalah karena menurutku reputasi Raja tidak lebih baik dariku. Hong Tianchen tersenyum, jika kamu hanya melakukan hal semacam ini karena alasan ini, kamu tidak akan bisa menjadi leluhur bintang. Fang Yu menyela Hong Tianchen. Hong Tianchen tampak stagnan, lalu berkata, sebenarnya, alasannya juga sangat sederhana. Nanti, saya sangat berharap dapat mengurangi pengaruh umat manusia. Saya pikir alasan mengapa kekuatan itu mengincar umat manusia pada bintang Datianchen adalah karena Raja Manusia itu sangat menakjubkan. Oleh karena itu, saya ingin melemahkan kekuatan yang ditinggalkan Raja Manusia, sehingga kekuatan itu juga dapat meninggalkan Datianchen Sing. Lalu kenapa kamu ingin menguranginya secara perlahan, daripada langsung menghilangkan seluruh kekuatan Raja? Fang Yu bertanya, saat aku mendapatkan ide itu, aku langsung memotong setengah kekuatan Raja Manusia. Hong Tianchen berkata, tapi kekuatan itu masih ada, jadi saya potong setengahnya lagi, tapi kekuatannya masih menyala. Untuk menembak, pada saat itu, ras manusia menjadi sedikit lemah. Saya tahu bahwa saya tidak bisa terus-menerus mengurangi secara paksa kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Manusia. Saya harus membuat keseimbangan untuk melestarikan umat manusia. Terlebih lagi, kekuatan itu tidak hilang karena berkurangnya kekuatan Raja Manusia. Oleh karena itu, sejak saat itu, saya memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja tidak pernah berkurang. Namun, karena dua pengurangan sebelumnya, kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja menjadi terbatas secara bertahap akan melemah. Tetapi bahkan sampai hari ini, kekuatan kecil itu dapat menekan 10.000 ras, karena selama bertahun-tahun, kekuatan seluruh Datianchen Sing terus melemah. Karena itu, Hong Tianchen menghela nafas berat lagi. Apa alasannya? Fang Yu bertanya. Ada banyak faktor, tapi menurut saya ini mungkin terkait dengan asal-usul saya. Hong Tianchen memandang Fang Yu dan tersenyum pahit. Umat manusia, Fang Yu terkejut, mengerutkan kening, karena Anda adalah ras manusia, perkembangan seluruh bintang. Datianchen Sing juga dibatasi. Bagaimana cara mengendalikannya? Untuk kekuatan besar di atas, ada terlalu banyak cara untuk menargetkan bidang bintang di bidang yang lebih rendah. Di antara mereka, yang terpikir olehku, adalah penindasan keberuntungan udara, kata Hong Tianchen. Qiyun ditekan, mata Fang Yu berkedip, dan dia menatap Hong Tianchen dengan beberapa keraguan. Qiyun ditekan, dan tentu saja tidak ada cara untuk terus berkembang dan berkembang. Hong Tianchen menghela napas dan berkata, hanya karena leluhur bintang adalah ras manusia, apakah kamu ingin menekan keberuntungan seluruh wilayah bintang? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, di manakah orang-orang ini begitu membenci ras manusia? Hong Tianchen memandang Fang Yu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tingginya tidak cukup, dan saya bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya, jadi. Saya harap Anda bisa naik lebih tinggi, saya tidak menginginkan Anda mati seperti para jenius sebelumnya. Itulah mengapa biarkan aku mengambil gambarnya, kata Fang Yu. Jika kamu mengatakan sesuatu, aku hanya bisa mengakuinya. Hong Tianchen berkata sambil tersenyum tipis. Saat ini, Fang Yu akhirnya mengerti mengapa Li Huoyu menyebut Hong Tianchen orang baik. Hanya saja, kenapa orang seperti itu harus menjadi leluhur bintang tanpa memikirkan untuk terus bangkit? Fang Yu memandang Hong Tianchen dan tidak menanyakan pertanyaan ini. Menurutnya, setiap orang punya pilihan untuk setiap orang. Alasan Hong Tianchen mungkin sama dengan apa yang dia katakan sebelumnya, dia tidak ingin terkubur sepenuhnya dalam pertarungan antara umat manusia dan ras lain. Teran saat ini seperti pohon besar yang membusuk dari akarnya. Ia sudah runtuh. Hong Tianchen berkata, Anda memiliki peluang besar untuk terus mendaki, dan kemudian Anda dapat melihat lawan Teran. Ya, tapi, Fang Yu hendak berbicara. Wow, saat ini,
semburan cahaya terang menerpa di depan, yang disertai dengan gelombang energi sihir yang kuat. Mata Hong Tianchen sedikit dingin, dan dia mengangkat telapak tangannya ke depan. Pada saat ini, bagian depannya meledak. Boom! Saluran tempat Fang Yu dan Hong Tianchen berada runtuh. Dan mereka benar-benar terekspos dalam kehampaan. Di depan mereka, segel cahaya ungu muncul. Kelihatannya setebal tembok kota, dan di balik segel Prancis ada alam tanpa akhir. Seluruh badan bintang menunjukkan warna abu-abu dan hitam, menyatu dengan kehampaan yang tak berujung jika dilihat dari kejauhan. Namun jika dilihat dari jarak dekat, keberadaan badan bintang masih dapat terlihat dengan jelas. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan daya isap yang kuat, yang sudah sangat dingin. Berdiri di depan alam tanpa akhir seperti berdiri di depan pintu masuk jurang maut. Melihatnya saja, hatiku terasa dingin dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Siapkan juga mekanisme pertahanan, sepertinya kamu siap menerima serangan balik. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia berkata, Hong Tianchen tidak berbicara, ekspresinya tenang, dia hanya mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menggambar tanda persegi panjang ke depan, bersinar dengan cahaya biru. Bas! Hong Tianchen meniupnya dengan ringan, dan tanda itu langsung membesar 10 kali lipat, dan terbang ke depan. Ledakan! Tanda persegi panjang ini mengenai segel metode cahaya ungu yang muncul di luar bidang tak berujung, membuat suara teredam. Kemudian, seluruh tanda persegi panjang muncul di permukaan segel hukum cahaya ungu seperti tertanam di segel hukum cahaya ungu, dan sebuah lubang terbuka. Ayo pergi, kamu bisa masuk. Hong Tianchen berkata pada Fang Yu. Fang Yu melihat tanda persegi panjang di depannya, matanya berbinar karena terkejut. Tanda seperti itu ternyata adalah seorang Tao. Silakan gelombang www.novelringan.com gelombang bisakah Anda langsung melewati segel pemblokiran. Ini benar-benar pertama kalinya Fang Yu melihat teknik seperti itu. Ini adalah wujud dari penggunaan hukum yang mahir. Li Huoyu berkata, kamu juga memiliki banyak peraturan sekarang, tetapi kamu tidak dapat menggunakannya seperti dia untuk saat ini, karena kamu tidak memiliki tingkat kendali yang tinggi terhadap peraturan tersebut. Membuka pintu hanyalah sebuah tipuan. Melihat ke belakang, dia pasti akan menunjukkan lebih banyak metode ajaib yang akan mengejutkanmu. Dalam kesan Fang Yu, Li Huoyu akan mengatakan hal serupa. Tampaknya Hong Tianchen harus berada dalam posisi terdepan di depan Fang Yu, setidaknya dalam penerapan hukum. Tuannya sekarang memahami begitu banyak hukum, dan dia akan segera mampu melampauinya di masa depan. Pada saat ini, Chilingters juga berbicara. Meski nadanya dingin, dia bisa mendengar dorongan. Wow, saat ini, Hong Tianchen sudah memasuki pintu. Fang Yu mengikuti ke depan dan dengan cepat melewati pintu. Saat melewati pintu itu, kekuatan isap di sekitarnya tiba-tiba meningkat beberapa tingkat. Memanggil, Fang Yu dan Hong Tianchen tersedot ke depan oleh kekuatan tarikan ini. Ibarat memasuki pusaran air, langit berputar dan bumi berputar. Proses ini berlangsung selama 2 hingga 3 menit penuh. Saat lingkungan tidak lagi berputar, bidang penglihatan di depannya menjadi lebih jelas. Fang Yu dan Hong Tianchen berdiri tinggi di langit. Dan dunia sekitarnya, semuanya abu-abu. Langit kelabu dan bumi kelabu. Mandul, tertekan. Ini adalah perasaan pertama Fang Yu. Tanahnya tidak rata, namun warna yang terlihat hanya abu-abu dan hitam. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di tanah, hanya segala jenis kerikil pucat dan tanah. Adapun langit seolah-olah dipenuhi kabut tebal dan berwarna abu-abu. Di antara seluruh dunia, tidak ada sedikit pun vitalitas dan vitalitas, yang ada hanyalah kehancuran dan keheningan yang tak ada habisnya. Fang Yu menoleh dan menatap Hong Tianchen. Karena dia telah berjanji pada Hong Tianchen untuk tidak mengambil tindakan, dia tentu saja harus mengikuti instruksi Hong Tianchen untuk tindakan ini. Lihat ke depan, kata Hong Tianchen. Swiss. Keduanya terbang ke depan bersama-sama, sangat cepat. Terbang ratusan kilometer ke depan, tidak ada perubahan nyata pada gambarnya. Itu tidak lebih dari sedikit lengkungan pada tanah, kemiringan yang rendah dan depresi yang rendah. Tidak heran alam tanpa akhir telah memelihara begitu banyak kepala iblis, dan mereka selalu mendapatkan sumber daya dari wilayah bintang lain untuk dijarah. Fang Yu berkata, hidup di lingkungan ini, sulit memikirkan iblis atau tidak menjarah. Petik 2. Tidak mungkin semua bintang terlihat seperti ini, setidaknya untuk saat ini, kita bahkan belum melihat satu pun makhluk, kata Hong Tianchen. Ya, mungkin ini hanya pinggiran kota,
kata Fang Yu. Dia terbang ratusan kilometer ke depan. Mata Fang Yu berkedip dan suasana hatinya sedikit rumit. Orang misterius itu akan menggunakan metode rahasia api ungu Istana Xian, dan dia dilahirkan di alam tanpa akhir. Sangat mungkin dia akan menemukan nenek moyang Istana Xian di sini. Selain itu, jika dia mencapai alam tanpa akhir, dia mungkin juga bertemu Huaiyan. Dan saat ini, apakah itu musuh atau teman? Huaiyan banyak membantu Fang Yu, dan sulit untuk memperlakukan Huaiyan sebagai musuh. Tidak masalah, ayo lompat saja keluar angkasa, dan terbang seperti ini. Aku tidak tahu ini akan menjadi tahunnya dari monyet itu. Hong Tianchen tiba-tiba berhenti dan berkata, "Ya," kata Fang Yu. Kali ini, Hong Tianchen mengangkat tangannya lagi dan menggambar lingkaran lagi. Bas, sama seperti sebelumnya, Hong Tianchen membuat gerakan ringan. Dan bukaannya membesar hingga seukuran pintu. Lalu, dia memasuki portal. Fang Yu mengikuti dari belakang. Wow, keduanya memasuki portal satu demi satu. Bagaimana kamu menggunakan portal di tempat yang benar-benar asing? Tidak ada koordinat sama sekali. Fang Yu bingung. Setelah beberapa detik, Fang Yu dan Hong Tianchen terbang keluar dari portal satu demi satu. Pada saat ini, pemandangan di hadapannya akhirnya berubah. Di depan mereka adalah kota besar. Dikatakan sebagai kota raksasa, namun nyatanya merupakan kota pegunungan. Dua gunung tinggi melintas di depan mereka, dan beberapa danau besar muncul di balik pegunungan. Cairan di danau tampak hitam dan memantulkan cahaya. Di setiap tepi danau terdapat beberapa bangunan besar, namun gaya arsitekturnya sangat sederhana, seperti aula besar. Tetapi pada saat ini, bukan kota pegunungan di depan Fang Yu yang menarik perhatian Fang Yu, tetapi kepala iblis yang bergerak di kota pegunungan. Bentuk kepala iblis ini bervariasi, ada yang relatif pendek, tergeletak di tanah, ada pula yang berdiri dan tingginya beberapa meter. Namun mereka memiliki satu kesamaan, yaitu pupilnya berwarna hitam pekat, dan mengeluarkan semburan udara hitam yang dingin. Secara umum, kepala iblis ini agak mirip dengan ras alien yang kita lihat di bumi, dan semuanya memiliki bentuk yang aneh. Jika ras alien itu dibuat, kemungkinan besar ia dibuat dalam bentuk iblis. Saat ini, banyak dari mereka yang melompat ke dalam danau yang gelap, dan kemudian mereka tidak bergerak di dalam danau, seolah-olah sedang bercocok tanam. Apa yang dilakukan setan-setan ini? Fang Yu mengangkat alisnya, bertanya-tanya. Ini seharusnya menjadi cara unik mereka dalam berkultivasi. Hong Tianchen sedikit mengernyit dan berkata, tapi monster-monster ini, sepertinya bukan level tinggi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Fang Yu bertanya, apakah kamu harus pergi dan menyapa dulu? Hong Tianchen tidak berbicara, dan mengangkat telapak tangan kanannya, mengarah ke kota pegunungan besar di depan. Bas, sebuah lubang muncul di depan telapak tangannya, dan di dalam celah tersebut, energi magis yang mengerikan terkondensasi, meledak dengan berbagai warna cahaya. Boom, detik berikutnya, hukum mengerikan itu bisa meledak ke arah kota pegunungan di depan. Aum, gelombang energi sihir yang begitu kuat telah membuat khawatir banyak kepala iblis di kota pegunungan. Kepala iblis ini meraung, ada yang melompat keluar dari danau, ada yang tidak turun, mereka menoleh untuk melihat tempat ledakan Faneng. Tapi mereka jelas tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan, detik berikutnya, energi sihir yang diledakkan oleh Hong Tianchen telah tiba. Kekuatan dahsyat menyebabkan seluruh kota pegunungan hancur dari bawah ke atas dalam sekejap. Ledakan, api berkobar ke langit, dan kekuatan yang menyebar meledak ke kejauhan. Seluruh langit kelabu bersinar merah karena semburan api. Adapun tanah, telah berubah menjadi lubang besar. Tanah dan bebatuan terciprat dan asap memenuhi. Hong Tianchen menurunkan tangannya, tanpa ekspresi. Itu sangat langsung. Aku tidak bisa bertanya apapun. Fang Yu bertanya dengan heran. Jangan khawatir, kata Hong Tianchen. Boom, pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di tanah lagi. Setelah mendengarkan dengan seksama, Anda dapat mendengar suara ini datang dari bawah tanah yang telah diledakkan ke dalam lubang besar. Mata Fang Yu bergerak sedikit, melepaskan kesadaran rohaninya. Boom boom boom. Pada saat ini, tanah bergetar lebih hebat. Tanah dalam jarak beberapa kilometer terangkat ke udara. Roar. Lalu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Saat asap menghilang, Anda bisa melihat kepala makhluk raksasa seperti ular. Dari kedalaman bumi, mengangkat kepalanya ke udara. Ini,
juga iblis. Kedua mata di kepalanya dengan sisik yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan semburan cahaya ungu. Mata ungu, membaca www.wukansu.com adalah garis keturunan senior yang dikatakan Song Chen. Apakah ini iblis Dacheng? Fang Yu memandang iblis raksasa itu, sedikit mengernyit. Mengaum, dan iblis ini sangat marah saat ini, menatap Fang Yu dan Hong Tianchen, dan mengaum ke langit. Suaranya tidak hanya liar, tapi juga sangat tajam, dengan daya tembus yang kuat hingga membuat merinding. Orang luar, beraninya kamu menyerang alam tanpa akhir. Setan itu mengeluarkan suara, tubuhnya memancarkan semburan aura hitam, nafasnya sangat deras. Pada saat ini, ruang yang sudah sangat dipaksakan, paksaan meningkat beberapa kali lipat, hingga menghancurkan daging dan darah. Itu pantas menjadi base camp, iblis seperti itu yang kutemui dengan santai, auranya sebenarnya dekat dengan iblis bayangan besar. Ekspresi terkejut muncul di mata Fang Yu. Kemampuan Great Shadow Demon tidak bisa dikatakan lemah. Menyatu dengan langit yang gelap bisa dikatakan abadi. Jika bukan karena kemampuan Fang Yu menggunakan Eye of the Great Avenue, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Berani menyerang, tunggu. Iblis memiliki aura yang kuat, dan nadanya penuh dengan kemarahan yang ekstrim dan niat membunuh. Tapi saat ini, cahaya di belakang Hong Tianchen bersinar, seperti cahaya warna-warni, sangat menyilaukan. Pada saat ini, nafas iblis benar-benar ditekan, dan tubuh besar itu ditekan ke tanah lagi. Boom! Di tengah raungan, Hong Tianchen, yang bersinar terang, menatap iblis surgawi yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin berbicara denganku, levelmu tidak cukup. Boom! Tubuh iblis ini sangat besar, tetapi pada saat ini ia tertahan dengan kuat di tanah. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, sulit untuk mengangkat kepalanya lagi. Roar, raungan marah terdengar di langit. Tubuh Hong Tianchen di langit masih mekar dengan sinar cahaya warna-warni, dengan momentum dan kekuatan yang luar biasa. Dia berdiri di udara, seperti dewa yang bereinkarnasi, takut untuk melihat langsung ke arahnya. Pada saat ini, Hong Tianchen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, mengulurkan jari, dan dengan lembut mengaitkannya ke bawah. Di udara di depan, pedang raksasa biru tembus pandang terkondensasi, dan menusuk ke udara. Ledakan, sedetik kemudian, pedang raksasa ini langsung menembus kepala iblis yang tertahan di tanah. Ah, sial, kalian penjajah semuanya sialan. Iblis surgawi merasakan sakit yang tidak normal, dan seluruh tubuhnya berkerut dan mengejang, dan pada saat yang sama dia meraung penuh kebencian. Saat ini, pedang raksasa itu masih tertancap di kepalanya. Sejumlah besar gas hitam terpancar dari lukanya. Namun auman iblis, dan gerakan perjuangannya menjadi semakin intens. Jelas sekali, ini adalah kegilaan terakhir sebelum ia meninggal. Boom boom boom, gemetar tubuh iblis surgawi ini menjadi semakin intens, melepaskan banyak aura dingin. Namun betapapun gilanya, ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari tekanan pada tubuhnya. Mata Hong Tianchen bergerak sedikit, dan telapak tangan kanannya menggenggam dengan ringan. Ledakan, pedang raksasa yang menembus kepala iblis itu meledak. Energi sihir yang dahsyat meledak langsung ke kepala iblis. Pada saat ini, raungan menyakitkan dan dengki berhenti tiba-tiba. Adapun iblis yang kehilangan kepalanya, seluruh tubuhnya belum dilepaskan. Topeng tipis seperti jaring halus terkondensasi di langit, dan jatuh dengan cepat. Ledakan, saat topeng jaring akan jatuh ke tubuh iblis. Terdengar suara gemuruh keras. Di udara, ledakan. Di saat yang sama, permukaan tubuh iblis yang kehilangan kepalanya terbakar dengan kembang api merah. Pada saat ini, tubuh iblis dengan cepat berubah menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya. Bising, untaian udara hitam terbang tinggi ke langit, dan akhirnya mengembun menjadi satu. Ki hitam terus berubah, perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Ini adalah pria dengan wajah tampan. Pupilnya bersinar dengan cahaya ungu, dan ada tanda melingkar di pupilnya. Dan dia juga mengenakan jubah ungu emas yang mewah. Pupil ungu bisa menjelma menjadi bentuk manusia. Menurut Song Chen, pria di depannya, jelas berasal dari garis keturunan tinggi tertentu di alam tak berujung. Pada saat ini, dengan senyum tipis di wajahnya, pria itu melirik Fang Yu sebelum melihat Hong Tianchen. Nenek moyang bintang Datian Sing menyerbu alam tanpa akhir kita tanpa menyapa, dan juga menghancurkan desa kita di alam tanpa akhir. Apakah itu terlalu berlebihan? Kata pria itu, nadanya agak dingin.
Selama bertahun-tahun, kamu belum mengirim iblis untuk menyerang Datian Chensing, kan? Hong Tianchen tampak seperti biasa dan berkata dengan ringan, di Datian Chensing kami, ini disebut timbal balik. Rekomendasi. Pria itu berkata dengan lengkungan kejam di sudut mulutnya, apakah kamu akan menyatakan perang terhadap wilayah kita yang tak ada habisnya? Kalau tidak, menurutmu kami di sini untuk minum teh bersamamu, kata Fang Yu, yang belum berbicara. Pria itu menoleh untuk melihat Fang Yu, matanya sangat dingin, berkilau dengan cahaya yang sangat berbahaya. Kamu adalah Fang Yu, kata pria itu dengan dingin. Apakah kamu mengenaliku? Fang Yu mengangkat alisnya. Pria itu menatap Fang Yu dengan ganas, matanya bersinar dengan niat membunuh yang jelas, tetapi senyuman dingin masih terlihat di wajahnya, dan dia berkata, tentu saja, kamu berada di alam tanpa akhir kami, tetapi kamu adalah seorang pria besar. Terima kasih atas perhatianmu padaku. Fang Yu berkata, saya benar-benar tidak menyangka akan memiliki penggemar di alam tanpa akhir. Pria itu memandang wajah Fang Yu dengan acuh tak acuh, wajahnya bahkan lebih dingin. Lalu, dia menoleh dan menatap Hong Tianchen. Jika kamu ingin berbicara denganku, teleponlah orang dengan peringkat tertinggi di antara kamu. Hong Tianchen berkata datar, saya memiliki waktu terbatas dan tidak akan menunggu Anda terlalu lama. Mendengar kata-kata ini, wajah pria itu menjadi sangat jelek, dan dia tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat. Ledakan, puluhan cakar tajam seperti kaki laba-laba tiba-tiba tumbuh dari punggung pria itu. Hong Tianchen menggelengkan kepalanya sedikit, dan Fang Yu berkata, alasan mengapa saya tidak menganggap serius Endless Domain adalah karena iblis-iblis ini, kebanyakan dari mereka tidak memiliki IQ yang cukup. Itu benar, Fang Yu mengangguk setuju, dan berkata, monster-monster ini benar-benar tidak punya otak. Percakapan keduanya membuat pria di depan mereka semakin marah, dan meraung ke langit. Di saat yang sama, nafas dilepaskan secara ekstrim, dan semburan api ungu membakar seluruh tubuh. Melihat penampilan Ziyan, Fang Yu menatap pria itu dengan mata yang menakjubkan. Kembang api ungu ini sekali lagi membangkitkan ingatannya yang berdebu. Gerbang Tiandao tahun ini terbakar sampai mati oleh api tersebut. Sekarang, melihat Ziyan lagi, terlepas dari apakah sebenarnya ada hubungan langsung dengan istana Ziyan, dia tidak bisa mengabaikannya. Berhenti, saat pria maniak itu hendak melakukan sesuatu, sebuah teriakan keras tiba-tiba datang dari atas langit. Suaranya seperti guntur, yang mengejutkan pria itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan mata terbelalak. Pada saat ini, sesosok hantu muncul di udara. Ilusi itu tampak seperti topeng, tetapi banyak tanda bintang di mata itu sangat mencolok. Dibandingkan dengan Chen Qianan, ada juga tanda pada pupil pria di depannya. Tanda pupil ganda dari hantu ini gelombang www.novelringan.com gelombang lebih rumit, dan pada saat yang sama, lebih memaksa. Nenek moyang bintang Datian Chensing sedang berkunjung, kita seharusnya memperlakukan satu sama lain dengan sopan, kita lalai. Pada saat ini, hantu itu mengeluarkan suara yang dalam. Saya adalah garis keturunan Oracle Surgawi, dan saya harus memenuhi persyaratan level leluhur Sing. Silakan datang ke pelipisku untuk berbicara. Sebelum kata-katanya selesai, portal berbentuk berlian muncul di depan Hong Tianchen dan Fang Yu. Hong Tianchen menyipitkan matanya dan melangkah ke dalamnya. Fang Yu mengikuti di belakang. Wow, keduanya melangkah ke portal satu demi satu dan menghilang di tempatnya. Dan pria yang hampir siap melakukannya, perlahan-lahan kembali normal saat ini. Tapi dia penuh dengan ketidakpuasan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ilusi yang belum hilang di langit, dan bertanya, Tuanku, mereka menyerbu alam tak berujung dan membunuh dashai iblis ular piton raksasa Lun. Itu saja jika kamu menembak, kamu akan mati, kata hantu itu dengan dingin. Ekspresi pria itu terhenti. Lawannya adalah leluhur Datian Chensing dan Fang Yu. Keduanya sudah menjadi kekuatan tempur terkuat Datian Chensing. Anda tidak dapat masuk peringkat 50 teratas di antara Da Cheng Tianma di alam tanpa akhir. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Apakah mereka bertarung? Maju terus. Meraj bertanya dengan kasar. Mendengar ini, pria itu menundukkan kepalanya dan mengertakkan gigi, tapi tidak bisa membantahnya. Anda harus tenang di masa depan, dan jangan biarkan permusuhan mendominasi pemikiran Anda. Ilusi ditambahkan. Setelah mengatakan ini, ilusi itu perlahan memudar di udara hingga menghilang sepenuhnya. Setelah melewati portal,
Fang Yu dan Hong Tianchen melihat pemandangan aneh lagi. Di depan mereka ada dua gerbang batu besar. Saat ini, pintunya terbuka lebar, dan melihat ke depan, Anda dapat melihat jalan seperti jembatan. Dan di bawah jalan itu, ada jurang yang gelap, dengan semburan aura abu-abu dan hitam melayang. Jika Anda melihat ke depan, Anda akan merasakan bahwa jembatan ini mengarah ke jurang neraka. Sebelum sampai di jembatan, sudah ada tekanan psikologis yang besar. Tentu saja, tekanan psikologis semacam ini tidak terjadi pada Fang Yu atau Hong Tianchen. Tak satu pun dari mereka berhenti, tapi berjalan maju secara alami dan menginjak jembatan yang sangat panjang. Setelah berjalan di jembatan, suara langkah kaki mereka bergema. Fang Yu melihat ke samping, hanya sejumlah besar kabut hitam yang terlihat, selain itu, tidak ada pemandangan lain yang terlihat. Namun jembatan ini jelas didirikan di dataran tinggi. Karena ketika Fang Yu dan Hong Tianchen berjalan di atasnya, mereka dapat dengan jelas merasakan jembatan itu bergerak perlahan. Keduanya berjalan maju. Fang Yu masih mengamati situasi di kedua sisi. Pada saat ini, kabut hitam di sisi kirinya perlahan menghilang, memperlihatkan pemandangan di balik kabut. Hati Fang Yu sedikit bergerak. Setelah kabut hitam, ternyata makhluk raksasa. Itu tampak seperti naga banjir, benar-benar gelap dan bercokol di jarak yang sangat jauh. Namun meskipun berada di kejauhan, sosoknya masih tampak sangat besar. Ketinggiannya seperti gunung, dan sepasang murid raksasa memancarkan semburan cahaya dingin, menatap posisi Fang Yu dan Hong Tianchen. Saat ini, Fang Yu menoleh lagi dan melihat ke kanan. Benar saja, kabut hitam di sisi kanan juga tersebar luas, memperlihatkan iblis lain yang berdiri di belakang. Ukurannya sama besar, tampak seperti raksasa, tetapi cangkangnya tumbuh banyak tanduk, aneh dan menakutkan. Ia juga berdiri di tempatnya, menatap Fang Yu dan Hong Tianchen di jembatan. Dan saat kabut hitam menghilang, monster raksasa serupa muncul, semakin banyak. Mereka berdiri di kedua sisi jembatan, tak bergerak seperti roh penjaga. Selain itu, dia menatap Fang Yu dan Hong Tianchen di jembatan dengan tatapan mematikan. Dengan latar belakang troll di kedua sisi, baik jembatan maupun Fang Yu dan Hong Tianchen di jembatan tampak sangat kecil. Pemaksaan yang mereka lakukan juga sangat kuat. Ini untuk memberi kita kekuatan, kata Fang Yu. Itu tidak masuk akal. Hong Tianchen menggelengkan kepalanya dan berkata. Keduanya terus berjalan ke depan. Garis keturunan Tianyu ini, apakah kamu pernah berhubungan sebelumnya? Fang Yu bertanya. Tidak. Aku tidak tahu lebih banyak tentang alam tanpa akhir daripada kamu, kata Hong Tianchen. Oke, Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Saat saya berjalan, sebuah gua besar muncul di depan mata saya. Wow, Hong Tianchen terbang ke depan terlebih dahulu, diikuti oleh Fang Yu. Keduanya dengan cepat memasuki gua. Dan sekarang, ada sebuah istana di pegunungan di depannya. Dari segi gaya arsitektur, selain suasananya yang suram, juga tidak jauh dari istana umat manusia pada umumnya. Di depan aula utama terdapat kursi yang tinggi. Di kursi tinggi, seorang lelaki tua duduk. Selain lelaki tua ini, tidak ada orang lain di istana gunung besar itu. Fang Yu dan Hong Tianchen berjalan maju. Orang tua itu sedikit mengangkat kepalanya dan memandang Fang Yu dan Hong Tianchen. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat tanda rumit berbentuk bintang di pupil mata lelaki tua itu. Ini seperti pola beberapa bintang berujung 5 yang saling tumpang tindih. Cukup rumit, dan mengandung nafas hukum. Saya sudah lama mencari-cari, Tuan Leluhur Sing. Orang tua itu berkata sambil menatap Fang Yu sambil tersenyum, dan Fang Sekte, apakah kamu iblis dari darah surgawi? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Itu hanya nama yang terhormat, kamu bisa memanggil namaku, anginnya kering. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kamu iblis masih akan menyebutkan nama. Fang Yu mengangkat alisnya. Orang tua bernama Feng Kuo tidak mengubah wajahnya, dan menjawab, darah berpangkat tinggi di antara kami tidak berbeda dengan darahmu. Setelah berbicara, Feng Kuan melihat ke arah Hong Tianchen lagi, dan bertanya, Tuan Sing Leluhur, Anda dapat mendiskusikan pertanyaan apapun. Tidak perlu melakukannya. Kita semua tahu bahwa harus ada perdamaian di antara bintang-bintang. Kalau begitu kamu, apa yang kamu lakukan begitu dekat dengan Datianchen? Hong Tianchen bertanya sambil tersenyum. Feng Layu dan dengan tenang berkata, Anda bertanya kepada kami mengapa kami dekat dengan Datianchen Sing,
dan saya dapat menjawab Anda dengan jujur. Pada awalnya, kami sangat menyukai sumber daya Datianchensing yang kaya dan wilayah yang luas dan ingin mendudukinya. Bagaimana dengan sekarang? Hong Tianchen bertanya. Sekarang, kami sudah melepaskan gagasan itu. Feng Ku menjawab, kami tidak berniat menjadi musuh Datianchensing. Kalau begitu kamu mundur dan tinggal di tempat ini, apa yang kamu lakukan begitu dekat dengan Datianchensing? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, jaraknya dekat, saya hanya ingin menyerap sebagian aura dari Datianchensing. Feng Ku menjawab, jika kamu tidak puas dengan perilaku ini, kita bisa segera mundur. Fang Yu sedikit mengernyit ketika mendengar jawaban ini. Postur antara angin dan kata-kata kering sangat rendah, dan dia masih terlihat tidak mau menjadi musuh Datianchensing. Tapi masalahnya adalah tangan dari alam tanpa akhir, telah terbentang ke langit dan bintang yang luas. Entah itu, kebangkitan iblis bayangan besar sebelumnya, atau kemudian bergabung dengan paviliun suci tertinggi untuk mengadakan apa yang disebut pertarungan cincin. Ada medan yang tak ada habisnya, dan kemunculan orang misterius bermata ungu dan Chen Qianan juga menegaskan fakta bahwa alam tak berujung telah mengirimkan darah tingkat tinggi untuk datang ke Datianchensing gelombang www.novelringan.com gelombang, tetapi mengatakan bahwa dia tidak punya niat untuk menjadi musuh Datianchensing. Berbicara, hantu itu tidak mempercayainya. Dan Hong Tianchen hanya tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di Datianchen daripada Fang Yu. Dia memandang angin dan tersenyum dan berkata, jika semuanya seperti yang kamu katakan, aku tidak akan berada di sini lagi. Feng Ku menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, Tuan Xing leluhur, kamu tidak percaya padaku. Namaku Hong Tianchen, dan aku tidak perlu memanggilku dewasa. Hong Tianchen berkata, adapun apakah Anda mempercayainya, itu tergantung pada apa yang Anda katakan, tetapi pada apa yang Anda lakukan. Saya masih bersedia berbicara dengan Anda sekarang, saya harap Anda tidak memfitnah tentang beberapa alasan. Kalau tidak, kita tidak bisa menghindari pertempuran. Kata-kata ini bisa dikatakan lugas. Senyuman di wajah Feng Ku menyatu, dan tanda berbentuk bintang yang tumpang tindih di pupil matanya berkedip-kedip. Dengan merendahkan, kami tidak punya niat untuk memulai perang dengan Anda. Kalimat ini benar, Feng Ku berkata, namun, kita juga perlu mendapatkan manfaat yang cukup. Mendengar kata-kata ini, mata Hong Tianchen basah kuyup, dan dia bertanya, manfaat apa yang ingin Anda dapatkan? Kita tidak perlu menyerang Datianchensing, tapi, kita perlu mendapatkan banyak sumber daya. Feng berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah fondasi dari alam kita yang tak ada habisnya. Ketika Anda datang ke alam tanpa akhir, Anda seharusnya melihat di mana kami berada, lingkungan. Sumber dayanya buruk dan lingkungannya keras. Jika Anda berubah menjadi ras manusia, saya khawatir Anda tidak akan dapat bertahan hidup di tempat seperti itu, jadi